Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nugrahaningsi. Saya seorang dosen dari program studi Diploma 3 Akuntansi Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Dalam rangka penyusunan PDD UKT-PT unsur pengajaran, perkenankan saya memaparkan terkait penjelasan atau deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik ditempuh oleh mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS dan dengan mata kuliah prasyarat yaitu akuntansi pengantar. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu dari unsur delivery. Delivery itu bagaimana seorang dosen bisa menyampaikan materinya kepada mahasiswa. Nah, yang pertama yaitu deskripsi mata kuliah akuntansi sektor publik, yaitu mata kuliah yang memaparkan konsep-konsep yang mendasari akuntansi sektor publik, siklus akuntansi sektor publik, pengelolaan keuangan sektor publik, dan pengauditan sektor publik. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan kemampuan yang diharapkan, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah yang diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan. Nah, itu terdiri dari sikap, yaitu salah satunya menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian dari kode atau penguasaan pengetahuan, yaitu menguasai konsep teoritis akuntansi sektor publik dan membedakannya dengan sektor komersial. Selanjutnya yaitu keterampilan umum. Keterampilan umum yang diharapkan mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Keterampilan umum yang tak kalah penting yaitu mampu menegakkan integritas akademik secara umum dan mencegah terjadinya praktek plagiarisme. Selanjutnya, keterampilan khusus, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar dan kebijakan akuntansi yang ditentukan. Nah, selanjutnya diturunkanlah ke capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan menguasai konsep-konsep materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kasus dengan memberikan solusi melalui diskusi kelompok atau case method. Yang ketiga, mahasiswa mampu berpikir kritis dan kreatif dengan menyusun rencana kerja dan model kolaborasi pembelajaran, yaitu team based project. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan materi pembelajaran ya dari sesi 1 sampai sesi 16. Nah, sesi 1 mahasiswa yaitu membahas mengenai gambaran akuntansi sektor publik. Yang kedua, perkembangan regulasi akuntansi sektor publik. Yang ketiga, akuntansi manajemen sektor publik. Yang keempat, pengendalian sektor publik. Pertemuan kelima, anggaran sektor publik. Pertemuan keenam, penganggaran pemerintah. Pertemuan ketujuh, teknik akuntansi sektor publik dan siklus akuntansi sektor publik. Pertemuan ke-8, evaluasi ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, laporan keuangan sektor publik. Pertemuan ke-10, akuntansi pemerintahan. Pertemuan 11, akuntansi universitas. Pertemuan ke-12, akuntansi rumah sakit. Pertemuan ke-13, pengukuran kinerja sektor publik. Pertemuan ke-14, value for money audit. Pertemuan 15, proses audit kinerja. Dan pertemuan terakhir 16 yaitu evaluasi ujian akhir semester. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang saya gunakan pada akuntansi sektor publik, yaitu pembelajaran tatap maya atau daring sinkronus menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran asinkronus, yaitu saya menyediakan materi di spada.uns.id yang mana mahasiswa masih bisa membuka kapanpun itu ketika ingin mendalami atau membaca materi lagi
di spada.unsacid. Nah, selanjutnya, metode pembelajaran yang saya gunakan yang pertama adalah diskusi kelompok. Yang kedua adalah studi kasus. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran proyek berbasis kelompok atau team based project. Nah, selanjutnya kita akan membahas komponen interaction. Apa itu interaction? Yaitu bagaimana seorang dosen bisa berinteraksi dengan baik ke mahasiswanya ya. Yang pertama yaitu ketika pembelajaran daring berlangsung atau sinkronus, saya berusaha untuk memacu mahasiswa supaya berpartisipasi aktif ya ketika pembelajaran Zoom ya, baik itu bertanya ataupun menjawab pertanyaan dosen. Kemudian yang kedua, bisa konsultasi kapanpun dengan media WhatsApp di grup kelas maupun WhatsApp pribadi. Yang ketiga, menggunakan forum diskusi seperti link yang tertera di bawah ini yang ada di spada.unsacid. Nah, selanjutnya saya akan membahas komponen terakhir yaitu assessment. Assessment itu bagaimana seorang dosen menilai mahasiswanya. Nah, ini melalui sistem penilaian mata kuliah, baik itu teknik dan indikatornya. Teman-teman silakan nanti membuka kembali rencana pembelajaran semester yang sudah ada link di video ini, di bawah ini. Kemudian bisa juga diakses di spada.unsacid yang mana sistem penilaian yang saya gunakan yang pertama unjuk kerja, presentasi karya akhir dari tim based project, kemudian kedua tugas dan kuis, ketiga partisipasi dalam diskusi ketika memberikan solusi atas masalah ya melalui diskusi kelompok. Kemudian keempat, portofolio hasil ya berupa makalah ya atau artikel dari hasil tim based project kelompok. Kemudian kelima, ujian tertulis ya, baik itu ujian tengah semester di pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Nah, untuk beberapa teknik penilaian, rubrik kriteria penilaian maksud saya, dan instrumen penilaian itu terdapat pada lampiran rencana pembelajaran semester. Penilaian presentasi dari mulai penguasaan materi sampai dengan kelengkapan peraga beserta bobot-bobotnya bisa kalian akses ya. Mahasiswa nanti akses di ini ya, RPS ya. Kemudian rubrik holistik, rubrik analitik juga sudah ada di lampiran RPS. Berikut lampiran dari instrumen penilaian tes uraian, contoh kisi-kisi soal, kemudian rubrik pensekoran tes tertulis uraian, berikut juga nilai per butir soal, kemudian lampiran kedua instrumen penilaian partisipasi menyusun makalah, analisis kasus dan presentasi. Lampiran ketiga ada rubrik pensekoran partisipasi dalam kelompok. Kemudian di lampiran ketiga terdapat tadi ya rubrik penilaian observasi. Nanti silahkan mahasiswa juga mengakses ya di Sepada ya supaya hasilnya maksimal. Nah, demikian rekaman dari penjelasan mata kuliah yang saya ampu akuntansi sektor publik. Semoga mahasiswa bisa mendapatkan pemahaman ya ilmu dari teori akuntansi sektor publik. Selanjutnya silahkan menyimak rekaman proses pembelajaran atau perkuliahan tatap maya atau sinkronus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa D3 Akuntansi kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka secara daring lewat link Zoom ini.
terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa kelas A yang sudah bergabung di perkuliahan pada pagi hari ini. Dipersilahkan mahasiswa untuk presensi di link ocw.uns.ac.id. Baiklah, izinkan saya untuk share materi. Nah, materi yang saya sampaikan sudah ada di spada.uns.ac.id. Nah, sebelum ke materi, silakan nanti mahasiswa membuka kembali ya rencana pembelajaran semester yang sudah saya sampaikan terkait materi pada pagi hari ini. Berikut RPS bisa langsung aja diklik dari spada.uns.ac.id. Nah, di sini sudah ada cakupan materi, kemudian capaian pembelajaran lulusan yang dituangkan ke capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, materi pada pagi hari ini yaitu ini ya teman-teman, gambaran akuntansi sektor publik. Langsung saja ke materi, nanti bisa diklik di tautan di Spada juga. Di sini ya teman-teman, gambaran akuntansi sektor publik. Sebelum menuju materi yang lebih detail, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama tentunya kita akan membahas akuntansi sektor publik, ciri-ciri, kemudian definisi, jenis organisasi sektor publik, perbedaan dan persamaan dari organisasi sektor publik dengan swasta, lingkup organisasinya, kemudian siklus akuntansi sendiri, tujuan akuntansi sektor publik, dan konsep value for money. Nah, teman-teman, sekali lagi sebelum memulai pembelajaran yang lebih detail, saya sampaikan ya, karena hal ini cukup penting untuk nanti hasil akhir kinerja kalian sebagai mahasiswa. Di sini ada beberapa link pembelajaran. Yang pertama tadi ya, RPS D3 akuntansi, semuanya bisa nanti diunduh di Bitly, RPS D3 akuntansi, kemudian spada.uns.ac.id untuk keseluruhan materi, juga ada forum diskusi, kuis, dan tugas, itu ada di spada.uns.ac.id. Kemudian untuk presensi bisa di ocw.uns.ac.id, dan ini terakhir adalah link dari Zoom kita untuk perkuliahan daring. Capaian pembelajaran mata kuliah, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu yang pertama, untuk pemahaman konsep-konsep materi meliputi bahasan-bahasan dari pertemuan sesi 1 sampai dengan sesi ke-16 ya. Nah, untuk mengukur capaian pembelajaran mata kuliah ini, teman-teman nanti ada asesmen atau sistem penilaian yang akan saya gunakan di sini. Yang pertama tentunya unjuk kerja atau presentasi karya akhir ya, yaitu dari tim based project. Kemudian yang kedua, tugas dan kuis itu bisa nanti dicek di Sepada di sini ya teman-teman. Ini ada diskusi dan tanya jawab konsep materi, kemudian ada forum diskusi analisa kasus dari case method. Nah, nanti teman-teman bisa cek di Sepada. Dan itu bisa kapanpun ya atau asinkronus. Kemudian yang ketiga ya, partisipasi dalam diskusi terkait case method tadi. Jadi berdiskusi terkait yang sudah disampaikan atau solusi disampaikan oleh rekan, kemudian Anda mengomentari. Yang keempat yaitu dari kegiatan capaian pembelajaran tim based project, teman-teman akan menghasilkan portofolio atau hasil karya berupa makalah. Ya, makalah atau artikel. Selain itu di pertemuan ke-8 kita ada ujian tengah semester, dan di pertemuan ke-16 kita ada ujian akhir semester. Teknik penilaian dan penugasan tentunya untuk case method itu tugas pribadi, sedangkan tim based project itu tugas kelompok. Baiklah, selanjutnya kita akan menuju pengertian akuntansi sektor publik. Nah, teman-teman tentunya sudah membaca buku materi ya, buku akuntansi sektor publik dari Pak Mardiasmo. Adakah yang tahu pengertian dari akuntansi sektor publik atau seperti apa sih pemahaman Anda tentang akuntansi sektor publik? Silahkan raise hand. Silahkan teman-teman untuk bertanya, apa itu akuntansi sektor publik?
Halo, Saya Bu silakan. izin menjawab. Ya, silakan Mas Faisal. Saya Faisal Alif Nuryanto. Saya mau menjawab terkait akuntansi sektor publik. Jadi menurut saya itu akuntansi sektor publik merupakan suatu mekanisme eh, akuntansi swasta yang itu diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Nah, terima kasih. Tepat sekali ya, Mas Faisal jawabannya. Jadi, akuntansi publik lebih detailnya dibahas di pengertian ini. Tentunya akuntansi sektor publik itu kan akuntansi atau proses akuntansi yang diterapkan di lembaga-lembaga pemerintah ya dalam rangka pengelolaan dana masyarakat. Bagaimana mengelola dana publik dengan baik, pertanggungjawabannya, penggunaan sumber dayanya, bagaimana kinerja SDM-nya seperti itu. Nah, itu bisa pemerintah daerah, pusat, LSM, yayasan sosial, dan proyek kerjasama sektor publik maupun sektor swasta. Nah, kalau sekarang kita bahas sektor publik, tentunya kita akan membahas organisasinya. Organisasi sektor publik itu yaitu entitas ya, sebuah entitas. Tentunya ini lebih tepatnya entitas ekonomi karena bertransaksi keuangan dan ekonomi. Nah, itu siapa saja nanti ya akan kita bahas organisasi sektor publik ini. Terus apa setelah itu ya? Tentunya menyediakan jasa. Bisa jasa, bisa barang. Kepada siapa? Tentunya kepada masyarakat atau publik dengan tujuan apa? Dengan tujuan tidak mencari keuntungan atau laba. Begitu, seperti itu. Nah, kita menuju siklus akuntansi sektor publik. Teman-teman, ini nanti akan saya kaitkan dengan capaian pembelajaran tadi ya. Nah, capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran ya. Ya, untuk akuntansi sektor publik sendiri tadi sudah ada definisinya. Nah, ini meliputi beberapa elemen-elemen ya, teman-teman. Ada perencanaan publik, ada pertanggungjawaban publik, ada penganggaran publik, ada audit sektor publik, realisasi, pelaporan, pengadaan. Nah, hal ini juga semuanya akan memberikan sinerginya ya ke akuntansi sektor publik. Misal di sini ada penganggaran publik. Penganggaran publik ini berarti perencanaan detail ya terkait keuangan dari awal, bagaimana menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara seperti itu atau APBD. Kemudian realisasi anggaran apakah sudah terserap dengan baik. Sedang kalau pengadaan itu bagaimana pengadaan barang dan jasa itu bisa berjalan dengan prosedur yang benar. Sedangkan pelaporan keuangan sektor publik ini sangat berkaitan dengan akuntabilitas publik ya. Karena laporan keuangan yang baik itu menunjukkan kinerja yang baik dari sektor publik atau organisasi sektor publik dalam menggunakan dana atau sumber daya yang ada sebagai pertanggungjawaban ke masyarakat. Sedang sesudah adanya laporan keuangan, kemudian nanti akan diaudit ya, bagaimana apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan SAP. Selanjutnya untuk pertanggungjawaban publik, tentunya setelah setelah tadi ada audit, nanti tentunya bagaimana nantinya bisa memberikan pertanggungjawaban ke publik. Terus tentunya nantinya yang kembali ke awal tadi ya, setelah pertanggungjawaban publik ini kita evaluasi apakah sudah sesuai. Kita dari awal juga harus melakukan perencanaan yang baik ya, tentunya dengan penganggaran tadi. Mungkin ada yang ini ya, ingin bertanya ya tentang keberadaan organisasi sektor publik. Silahkan teman-teman. Saya izin bertanya. Oke, Mas Faisal lagi, silakan. Oke. Saya Faisal Nuryanto izin bertanya Bu. Jadi sudah disebutkan tadi terkait organisasi. Lalu pertanyaan saya, mengapa sih keberadaan dari organisasi sektor publik itu menjadi penting mungkin di sekitar masyarakat? Terima kasih pertanyaannya. Nah, untuk organisasi sektor publik ya terkait semuanya yang tadi saya bahas sampai siklus, tentu yang pertama itu sangat penting sekali ya sebagai penyedia layanan baik itu barang maupun jasa seperti itu. Kan contohnya seperti taman kota. Nah, taman kota itu kan peruntukannya bagi semua orang ya, tidak diprivatisasi. Kemudian penyediaannya juga tidak perlu dimonopoli oleh swasta saja, tapi bisa pemerintah. Tentunya nggak semua perusahaan swasta mau menyediakan taman kota ya, tapi kalau pemerintah
ya dari sektor publik misal itu ya, terutama ya sektor publik. Saya membahas ini bukan katanya nirlaba yang dimiliki swasta gitu, bukan ya, karena nirlaba yang dimiliki swasta tentunya juga bergerak di pelayanan publik. Yang saya maksud tadi perusahaan. Kalau perusahaan berbentuk PT itu kan jarang ya membuat taman kota, tapi kalau yang misal nirlaba bergerak swasta, nirlaba pemerintah maupun instansi pemerintah sendiri tentunya akan dengan sukarela membangun sebuah taman kota yang bisa dimanfaatkan untuk pelayanan publik. Nah, itu beda kan dengan swasta. Kemudian yang kedua juga dimanfaatkan organisasi sektor publik ini dalam rangka rekayasa struktur sosial. Maksudnya karena kita semuanya berbasis mekanisme pasar ya, tapi dengan adanya organisasi sektor publik ini kesenjangan itu bisa teratasi. Misal contohnya ada seorang siswa ya atau calon mahasiswa itu cerdas ya, berprestasi, tapi tidak bisa membiayai kuliahnya. Nah, bagaimana peran tadi ya universitas milik swasta maupun universitas yang dikelola pemerintah itu dalam memberikan akses atau semisal beasiswa seperti itu. Jadi kan akan memberikan dampak yang baik gitu untuk masyarakat ya. Itu peran dari organisasi sektor publik, Mas Faisal. Apakah bisa diterima penjelasan saya? Sudah cukup jelaskah? Baik, sudah jelas Bu. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Mas Faisal. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Sekarang ke tujuan akuntansi sektor publik ya teman-teman. Juga bisa buka di halaman buku Mardiasmo ya teman-teman. Di halaman 14 ya. Kita menggunakan referensi buku terupdate ya teman-teman dari Mardiasmo. Kemudian di sini ya ada beberapa hal ya. Yang pertama penyediaan informasi. Nah, penyediaan informasi ini terkait dengan alokasi ya. Alokasi ya, bisa dilihat di buku itu alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya itu coba bisa mencontohkan ya terkait alokasi sumber daya ini, silahkan. Ya, terkait ini ya teman-teman, pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya ya. Kalau penyediaan informasi ini tentunya nantinya akan memberikan dampak untuk bisa untuk pengendalian manajemen. Coba teman-teman bisa mencontohkan alokasi sumber daya itu seperti apa untuk pengambilan keputusan alokasi sumber daya itu yang seperti apa? Silakan. Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan Mbak Sela. Nama saya Sela. Mungkin alokasi sumber daya itu seperti apa? Contohnya mungkin untuk menentukan biaya suatu program, Bu. Seperti menentukan biaya SPP per siswa, seperti itu. Ya, tepat sekali ya Mbak ya. Dengan adanya akuntansi sektor publik, informasinya akan bisa digunakan pemerintah tadi ya. Pemerintah itu kan manajemennya, sedangkan masyarakat itu kan pihak yang publiknya ya. Tentunya ini nanti pemerintah bagaimana menghitung keseluruhan biaya dari pelaksanaan pendidikan sehingga akan mampu menentukan berapa besaran biaya yang rasional, yang wajar, yang dibebankan ke tiap siswa. Begitu Mbak Sela dan rekan-rekan. Kemudian selain itu juga bisa menetapkan berapa jumlah subsidi ya, subsidi untuk pendidikan yang harus digulirkan dananya seperti itu. Nah, itu informasinya. Kemudian tadi ya terkait pengendalian manajemen ya serangkaian nanti dari perencanaan strategi, kemudian ketika menyusun APBN atau APBD itu program apa kira-kira yang masih realistis dijalankan, yang mana yang sudah tidak sesuai. Nah, itu pengendalian manajemen. Nah, yang terakhir tentunya tadi kaitannya sama siklus tadi. Ada laporan ya, laporan ke akuntansi sektor publik atau laporan dari keuangan dari organisasi sektor publik sendiri itu akan menjadi bagian penting yang akan menentukan bagaimana organisasi sektor publik ini memiliki akuntabilitas yang baik, gitu ya, teman-teman. Di slide ini juga. Nah, silakan bertanya teman-teman terkait konsep ini. Mungkin ada yang bertanya. Saya izin bertanya, Bu Putri. Ya, Mbak Eka, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Saya izin bertanya terkait dengan tugas yang tim base project
Nah, itu kan nanti kita ditugaskan untuk terjun ke lapangan begitu Bu. Nah, itu metode-metode yang harus kita lakukan itu seperti apa Bu? Dan untuk luaran yang kita hasilkan nanti apakah hanya berbentuk PPT presentasi atau bisa dengan portofolio seperti itu Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sekali lagi ya tadi untuk capaian pembelajaran dan asesmennya tentunya itu nanti yang pertama membahas study case-nya ya Mbak ya. Study case-nya itu sendiri individu, jadi ada kasus real ya, kasus real yang Anda bisa buka di bisa mencari di media massa ya, cetak maupun elektronik, kemudian memberikan solusinya gitu dari sisi mahasiswa itu menghubungkan dengan konsep kemudian dengan kasus itu untuk case method. Nah, tadi yang ditanyakan Mbak Eka tentang tim based project-nya itu nanti kelompok ya. Jadi kelompok yang sudah kita susun atau kita bentuk kemarin kemudian bekerja mencari masalah atau topik, kemudian diinvestigasi secara rinci ya, secara bertahap begitu ya, dari proses perencanaan seperti itu sampai proses nantinya membuat makalah, bagaimana kasusnya, melewati beberapa metode ya, ada dengan wawancara, observasi, kemudian dengan dokumentasi, itu dilakukan ke lapangan begitu Mbak Eka. Mungkin saya bisa menjelaskan dengan beberapa contoh ya di sini. Nah, ini ada beberapa contoh ya teman-teman, artikel ya, terkait dengan akuntabilitas pelayanan publik. Akuntabilitas pelayanan publik studi kasus pada kantor kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Nah, di sini contoh ya teman-teman nanti untuk patokan untuk membuat tugas tim based project tadi. Nah, kalau di sini nanti bisa dibaca ini terkait pelayanan, kasus pelayanan KTP. Nah, teman-teman bisa mengambil objek ya di lapangan, itu bisa di pemerintah daerah, di masyarakat, di unit-unit tertentu. Nah, di sini bisa menggunakan tadi kuesioner, wawancara, observasi, studi, dokumentasi. Nah, nanti bisa. Kemudian terkait dengan value for money tadi bahasan saya, bisa digunakan untuk pembelajaran team based project ini tadi ya, terkait efisiensi. Nah, ini ada beberapa hal terkait efisiensi, judulnya di sini analisis kinerja. Nah, ini kan hubungannya dengan value for money juga. Bagaimana ini ya di Bali itu ya terkait penelitian ini bagaimana pajak ya itu tergolong efisiensi dalam pemungutan pajaknya, itu tergolong ini ya, dari 2 tergolong efisien secara konstan dalam periode penelitian dan sebagainya. Nanti dilihat contohnya di sini. Bagaimana retribusi pelayanan kesehatan contohnya memiliki tingkat capaian efisiensi maksimal, misal seperti itu. Seperti itu Mbak Sela, mungkin yang bisa saya jelaskan seperti itu. Mbak Eka ya maksud saya, mohon maaf. Apakah bisa diterima penjelasan saya? Baik Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Nah, baiklah teman-teman, kita cukupkan ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, kemudian sudah bergabung di kelas. Semoga materi ini bisa bisa terserap dengan baik. Mohon maaf jika ada kekeliruan ya dari saya. Oh ya, sekali lagi jangan lupa untuk juga berpartisipasi ya, juga dalam forum diskusi yang ada di Spada. Ini ada diskusi, tanya jawab, konsep materi. Kemudian juga ada forum diskusi untuk analisa kasusnya di sini ya. Jadi nanti silahkan by spada.uns ACID ya teman-teman untuk menanyakan ya, tanya jawab dengan saya selaku dosen, nanti mengarahkan ya untuk teman-teman supaya nanti hasil asesmen akhirnya baik studi kasus maupun tim based project-nya bisa mendapatkan hasil maksimal. Itu nanti teman-teman bisa mengaksesnya ya di laman Spada di diskusi tanya jawab analisa kasus. Dan kalau untuk konsep materi per pertemuan ada ya teman-teman, diskusi dan tanya jawab konsep materi, nanti bisa diklik di Spada dan menuliskan pertanyaannya. Begitu kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih banyak, Bu. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi, salam sehat selalu.